Maka pada kesempatan ini konferensi pers perdana Gerakan Pemilu Bersih, pernyataan kami sebut 100 tokoh, itu hanya kata simbolik, tidak persis 100, tapi lebih dari 100 ribuan, dan saya sebut tadi jutaan yang akan bersetuju dengan kami. Saya akan menyilakan nama-nama yang saya sebutkan tadi untuk membacakan pernyataan secara bergantian, dan khusus butir keempat kami akan lantangkan, suarakan secara bersama. Ya. Dan setelah itu izinkan ya, dengan permohonan maaf kepada para tokoh ya, saya akan menyilangkan 6 tokoh ya, untuk memberikan penjelasan, elaborasi dan refleksi sekitar 3 sampai 5 menit ya, setelah pembacaan pernyataan itu nanti. Oleh karena itu, saya akan silakan ya kepada yang telah disebut namanya tadi untuk membacakan pernyataan ini, dimulai dari tokoh pemuda atau mahasiswa mantan Presiden BEM Institut Pertanian Bogor dan Presiden BEM Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya ya, mohon jangan salah dan mic-nya diestafetkan. Saya silakan. Mungkin sambil berdiri yang membaca ya. Ya. Oh, mic di sana nih. Tolong ada mic di sana di kiri kanan. Oh ini mic ini nih. Ada di depan. Yang berikutnya siap berdiri juga dengan suara lantang, Mas Rahman. Remi ya. Ini Rahman. Oh ya. Poin 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan 100 tokoh menolak pilpres curang, terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, mencermati dengan sesama penyelenggaraan Pilpres 2024, sejak dari masa persiapan atau pencalonan presiden dan juga wakil presiden, proses pencoblosan hingga perhitungan suara baik quick count di televisi maupun real count oleh KPU. Kami sebagai warga negara yang peduli Pilpres bersih berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan menyatakan: 1. Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai antara lain: Poin A, adanya daftar pemilih tetap atau DPT bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik. Poin B, terjadinya berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung paslon 02. C. Pemberian bantuan sosial menjelang hari pencoblosan baik dalam bentuk uang tunai maupun beras kepada masyarakat bawah yang sesungguhnya harus bersifat impersonal, dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi dan beberapa menteri untuk mengarahkan pemilih kepada paslon 02 adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang nyata. Dilanjutkan Mas Remi, ada? Coba seorang tokoh perempuan pemuda baca, dikasih mic, berdiri langsung dikasih mic. Ya, itu mic di depan. Langsung. D. Keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya guna mendukung partai dari atau paslon 02. E. Pencoblosan dini untuk paslon 02 di beberapa tempat di dalam maupun di luar negeri
diberitakan luas di media massa. F. Penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan paslon 02 sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih di banyak TPS akibat kesalahan pemindahan data yang diakui sendiri oleh KPU terjadi di sekitar 3.000 TPS. Dan G. Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang by design menguntungkan paslon 02. Iya, silakan butir 2 Mbak Sabriati, Mbak Mufida berdiri, Mbak Ida. Dan khusus butir 2 akan kami ikuti secara bersama-sama. Tolong dibaca sepenggal-penggal. Ayo berdiri yang baca, nggak usah pakai mic ya. 2. Berdasarkan bukti, indikasi dan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya. Pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan. Silakan butir 3, Pak Doni, Pak Syukri, Syafril, Pak Juju secara bergantian. Berdiri, Pak. Ya. Pak Sutoyo dulu 3A. 3. Enggak usah dibaca. Sehubungan dengan itu, kami mendesak A. Dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. B. Pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. C. Pengulangan perhitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS yang telah diverifikasi keabsahannya secara terbuka dan transparan di tingkat desa, kelurahan atau kecamatan. Pak Juju. Pakai mic karena direkam. Ulangi. D. Penghentian pengumuman hasil hitung cepat atau quick count dan hasil hitung real atau real count oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah. Ya. Butir 4 oleh tokoh buruh. 4. Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR RI menggunakan hak angket penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemilu Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif baik hukum maupun politik. Dari hasil penggunaan hak angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekuensi hukum atas para pelaku pelanggaran, termasuk jika berakibat pada pemakzulan presiden. Ya. Ya. Nomor 5, silakan para tokoh agama. Kiai Muhyiddin Paulus atau Gus Am jika hadir. Ya. 5.
sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan pilpres terstruktur, sistematis, dan masif. Kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Demikianlah sikap dan pandangan kami sebagai bagian dari rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa dan negara dari malapetaka, ketamakan berkuasa, dan melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan segala cara. Jakarta, 21 Februari 2024.